Itu yang pertama, yang musyaratah. Kemudian yang kedua itu adalah muraqabah ya. Muraqabah itu adalah semacam pengawasan untuk diri sendiri. Pengawasan untuk diri sendiri. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya berbunyi, a'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi kita itu disuruh merasakan. Ketika kita itu menyembah Allah, itu suruh merasakan Allah itu melihat kita. Gitu ya. Allah itu melihat kita. Kalau kau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kita. Jadi di situ ada penekanan begitu. Allah itu melihat kita. Dimanapun kita berada, di majelis ini juga Allah melihat kita. Bahkan kalau di majelis ilmu itu, majelis taklim itu kan Allah membangga-banggakan kita. Sedang membangga-banggakan orang-orang yang sedang bermajelis ilmu di hadapan para makhluknya, tentunya para malaikat, dibangga-banggakan. Bahkan malaikat pun juga berkumpul, mengepakkan sayapnya, kemudian ikut bermajelis itu. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan, gitu ya. Kan begitu hadisnya. Jadi kita itu disuruh membersihkan nafsu kita itu dengan banyak-banyak ibadah. Kemudian cegah dan kendalikanlah segala hasrat. Jika kita membiarkannya, ia akan menguasai kita, dan setelah itu tidak akan mematuhimu lagi. Sementara jika kau selalu mencela nafsu maksudnya, mungkin ia akan berubah menjadi nafsu lawamah. Nafsu yang senantiasa mencela dirinya sendiri. Lalu ia mungkin berubah lagi menjadi nafsu mutmainah. Nafsu yang tenang dan damai, sehingga akhirnya ia dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang ridho dan diridhoi. Radhiyallahu an wa radu an, gitu nggih, kayak para sahabat tuh. Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah, gitu. Karenanya jangan sibukkan dirimu dengan memberikan nasihat kepada orang lain, sedangkan nafsumu kau abaikan. Nah, ini dia. Ini untuk para ustadz ini ya. Jadi jangan sibukkan dirimu untuk memberi nasihat kepada orang lain, tapi nafsunya sendiri diabaikan. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Isa, wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Kemudian jika kau sudah bisa mengambil nasihat, berilah nasihat kepada orang lain. Kalau tidak, kau mesti merasa malu terhadapku. Jadi ini peringatan untuk para ustadz gitu ya. Anjing seringnya kan ngomongin uang gitu ya. Nah ya kayak saya ini di sini ya kan ngomongin, ya saya ngomongin awal dewe lah gitu ya. Nanti selebihnya ya ngomong gitu, diambil manfaatnya. Tapi kebanyakan orang begitu, senangnya ngomongin uang. Dia sendiri tidak sadar, tidak menyadari akan kekurangannya sendiri. Itu kebanyakan manusia memang begitu, dia nggak sadar. Memang wong kayak musuh, wah mbok sabar gini. Oh, kiran dewe sing kena musibah, ngamuk-ngamuk, gitu ya. Kiran sendiri yang kena masalah ngamuk-ngamuk, ngomongi wong kon sabar, dia sendiri tidak sabar. Itu berat memang gitu ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Zariyat yang ke-55. Jadi, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tetap harus memberikan peringatan. Eling tini, saling mengingatkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji seperti ini itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita itu bisa saling mengingatkan gitu. Jadi tidak bablas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hayy ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Waalaikumsalam monggo Ibu. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka tawasobil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ganjaran kepada kita berupa keberkahan, keistiqomahan, dan juga tentunya pahala yang nantinya akan kita dapatkan di majelis ini. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu muraqabah dan muhasabah, sampai kepada kita itu disuruh mengawasi perjalanan diri kita itu melalui 6 langkah, yaitu yang pertama adalah musyaratah. Musyaratah itu adalah penetapan syarat, ya, atau komitmen awal dari akal kepada jiwa untuk melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan dan kemudian beribadah. Jadi musyaratah ini adalah termasuk, kalau di dalam kitabnya ini diterangkan ibaratnya akal dan nafsu. Jadi ada keinginan, ada rencana, ya, ada rencana kemudian keinginan. Nah, rencananya itu dari pikiran kita, kemudian nafsu itu dari diri kita. Maka ada komitmen awal supaya kita itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau monggo. Ya, iki mriku mun sampeyan siap ke. Jadi akal ini perlu bekerja sama dengan nafsu itu. Maka kadang-kadang kita berpikiran negatif. Nah, eksekusinya itu nanti di nafsu, ya kan? Ada orang yang berpikiran pikiran tapi nggak punya nafsu untuk melakukan, gitu. Nah, ini yang perlu direm tuh gitu. Mestinya pikiran kita, keinginan kita itu keinginan yang di situ itu hanya untuk kebaikan dan beribadah, sehingga nafsunya itu akan mendorong senantiasa berbuat baik, senantiasa beribadah. Itu ada rem di sana, gitu. Ini yang dinamakan musyaratah, ya, atau penetapan syarat. Karena akal dan nafsu itu mesti akan ada dalam diri kita manusia.
kan punya angan-angan dong. Angan-angan kita hari ini apa, gitu kan? Nah, nanti mau dieksekusi apa tidak? Kalau dieksekusi, ya itu nafsunya akan mendorong. Gitu ini mungkin angan-angan tuh, aku kok punya rek. Tahajud ya. Orang eksekusi, yang ngringkel gitu ya. Pokoknya 14 gitu ya. Tapi paling tidak akal itu tuh akal sing kepingin beribadah. Daripada nanti ngubungnya nonton drakor ngasih rampung wah ya tekan jam piro kan gitu. Malah kan bukan nilai ibadah, tidak ada nilai ibadah. Maka pikiran kita itu pikiran yang hanya ada kebaikan dan beribadah gitu. Sehingga kalau kita nggak bisa mengeksekusi itu ya niat apik gitu. Niatnya niat baik. Itu yang pertama yang musyaratah. Kemudian yang kedua itu adalah muraqabah ya. Muraqabah itu adalah semacam pengawasan untuk diri sendiri. Pengawasan untuk diri sendiri. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya berbunyi, a'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi kita itu disuruh merasakan. Ketika kita itu menyembah Allah, itu suruh merasakan Allah itu melihat kita. Gitu ya. Allah itu melihat kita. Kalau kau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kita. Jadi di situ ada penekanan begitu. Allah itu melihat kita. Dimanapun kita berada, di majelis ini juga Allah melihat kita. Bahkan kalau di majelis ilmu itu, majelis taklim itu kan Allah membangga-banggakan kita. Sedang membangga-banggakan orang-orang yang sedang bermajelis ilmu di hadapan para makhluknya, tentunya para malaikat, dibangga-banggakan. Bahkan malaikat pun juga berkumpul mengepakkan sayapnya, kemudian ikut bermajelis itu. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan, gitu ya. Kan begitu hadisnya. Jadi kalau kita tidak melihat Allah, ya kita harus percaya bahwa Allah itu mengawasi kita. Ini yang dinamakan muraqabah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-1, ayat yang kalimat yang terakhir itu innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu maha memeriksa kalian, maha mengetahui gitu nih. Nah, terkait dengan muraqabah ini, Al-Murtaish mengatakan muraqabah itu adalah menjaga hati dengan memperlihatkan hal-hal gaib dalam setiap detik dan pada semua ucapan. Ini yang dinamakan muraqabah itu, kata Al-Murtaish gitu ya. Muraqabah adalah menjaga hati dengan memperhatikan hal-hal yang gaib dalam setiap detik dan pada semua ucapan. Tentu hal-hal yang gaib yang pertama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam setiap detik dan pada semua ucapan kita. Jadi ya setiap detik kalau bisa senantiasa berpikir kepada Allah gitu ya, kan detak jantung kita kan detik gitu kan, gitu ya. Nah disitulah kemudian kalau ada zikir kepada Allah maka itu lebih baik gitu ya. Kemudian dalam semua ucapan ini juga mestinya seorang yang beriman itu ya hati-hati, karena ada yang sedang mengawasi gerak-gerik kita ya, entah itu tingkah laku, entah itu ucapan, semuanya tercatat, semuanya terawasi gitu. Nah kita harus berhati-hati. Ini yang dinamakan muraqabah. Jadi pengawasan diri, mengawasi diri sendiri gitu. Bagaimana supaya diri ini tidak terlalu bablas gitu ya, tidak terlalu
santai-santai, gitu. Tidak terlalu nyaman gitu ya dengan keadaan gitu. Mumpung semuanya punya segalanya, nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, jangan. Kita tetap harus setiap detik kita, setiap waktu kita itu ada nilai ibadah dalam kehidupan ini. Sekecil apapun pasti akan dinilai, akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita memanfaatkan hidup kita itu hanya untuk menunggu waktu sholat, gitu ya. Menunggu waktu sholat. Dan kemudian nanti di akhirnya penantian kita itu adalah akhir hayat kita. Karena sesuatu yang dinanti itu pasti akan datang. Semua yang dinanti itu pasti akan datang, suka atau tidak suka, seneng marah seneng gitu ya, siap nggak siap, mengenai teko, ya kan, nggak ada yang bisa mencegahnya. Tapi paling tidak kita persiapan lah, gitu ya, siap gitu untuk menghadapi segalanya. Gitu. Ya. Itu yang kedua, yang muraqabah. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah ini ya evaluasi, setelah melakukan perbuatan kita harus melakukan yang namanya evaluasi dan perhitungan diri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 di penggalan ayat agak tengah itu, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Ya, dan hendaklah jiwa itu melihat sesuatu yang telah ia lakukan untuk hari esok. Gitu. Jadi memperhatikan, ya, memperhatikan sesuatu yang telah ia lakukan untuk persiapan hari esok. Hari esok itu hari kiamat. Gitu. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok itu. Artinya bekal lah. Jadi kita itu disuruh mencari bekal untuk akhirat di dunia ini. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan orang yang berakal itu mesti memiliki 4 waktu yang diantaranya adalah waktu untuk muhasabah. Jadi ini harus gitu ya, muhasabah itu harus kita lakukan di setiap waktu gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, itu apa yang kita lakukan tadi pagi, habis subuh ngapain aja, gitu ya. Apakah ada sesuatu yang belum pas, atau bahkan alhamdulillah saya berbuat dosa atau gimana gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan itu setiap hari sebagai orang yang beriman gitu ya. Diriwayatkan, ini ada kisah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu saat menjelang malam Umar itu memukul kedua kakinya dengan perisai, dengan senjatanya ya, dan berkata kepada dirinya, apa yang telah kamu lakukan? Ini sekelas Umar ya, kakinya ditapui, apa yang telah kamu lakukan? Pelakunan diwae gitu ya. Apa yang telah kau lakukan ya? Jadi seharusnya kau tahu bahwa kau mesti melakukan muhasabah di akhir siang untuk melihat perbuatan yang kau lakukan hari ini. Jadi Umar itu seperti itu. Nah kita kalau mau tidur ya, pertama tentunya persiapan, gitu, wudhu dan lain sebagainya itu. Kemudian baru ya, kalau yang nggak bisa, kira-kira nggak bisa bangun malam itu ya salat witir dulu gitu ya. Salat witir dulu baru tidur, kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau mau tidur salat witir dulu. Gitu. Karena jagani kalau malamnya nggak bisa bangun, karena dia seorang pemimpin, sibuk gitu ya, si Umar. Nah jadi kalau sudah witir kan nanti kalau bisa bangun malam tinggal salat tahajud saja, nggak usah witir lagi gitu ya. Witirnya sudah di awal gitu. Tapi kalau nggak bisa bangunnya tahu-tahu udah qomat, sudah ditutup gitu ya. Salatnya semalam sudah witir. Jadi ya boleh aman lah gitu ya. Cari aman. Kadang-kadang kita itu sudah direncanakan tapi dilalah ngimpinya kepenak. Ya, atau anyis barang ya, kemulan krekel ngwingkel ngono guys.
Apalagi hawanya lagi hawa dingin-dingin. Ya, hujan-hujan malam gitu ya, hujannya hujan rintik malam itu kan. Mari rasa-rasen gitu ya. Kalau yang tidak terbiasa, kalau yang terbiasa ya terbiasa aja gitu ya. Mau tidur jam berapapun tetap bangun malam gitu. Tapi kalau yang nggak biasa ya mau kalau nggak direncanakan dari awal bablas gitu ya. Itu. Jadi ini yang paling penting ketika kita itu mau tidur itu ya muhasabah, mengevaluasi seharian itu apa saja yang sudah dilakukan. Apakah target baca Qur'annya sudah selesai gitu ya. Kalau belum ya sambil mau tidur itu diselesaikan gitu ya. Wah, oke Pak gitu ya. Ayo paling enggak ya sudah ada niatan untuk menyelesaikan gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mu'aqobah. Mu'aqobah ini adalah apa? Menghukum nafsu ya. Menghukum nafsu. Jadi nafsunya itu dihukum ya. Jadi ringkasnya begini, jika kita itu melakukan pelanggaran, maka disiplinkan nafsu dengan mencegah hasratnya seperti dihukum gitu ya, nganggo opo misalkan saya berucap tidak baik berarti harus istighfar yang banyak. Kalau saya itu makan yang subhat gitu ya, kondilalah makan. Saya ngerti nih ini barang subhat kok tak makan gitu ya. Ya berpuasa gitu ya. Berpuasa diniati seperti dihukum gitu ya. Jadi tidak kemudian ini makanan subhat itu kadung lebu gitu ya. Wis kadung lebu kan angel arek ngetokake kan gitu ya. Tinggal arek memuntahkan kan susah. Maka dihukum dengan puasa gitu. Kalau kita ketahui memang itu betul-betul barang subhat. Kalau enggak ya enggak usah. Kita enggak usah menduga-duga makanan ini. Makanan kalau kelihatan halal thayyib itu sudah kita makan saja. Enggak usah mencari-cari gigi subhat opo gitu ya. Enggak usah gitu ya. Tapi kalau kita ketahui ya itu makanan koyone rada nyamari gitu ya. Nah, itu kalau kita sekadung maem, kemudian kita hukum dengan berpuasa. Itu namanya mu'aqobah, menghukum nafsu, gitu ya. Menghukum nafsu. Kemudian kalau kita melihat hal-hal yang haram itu ya harusnya kita juga menghukum gitu ya. Menghukumnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu mujahadah. Yang kelima itu mujahadah, yakni perjuangan melawan hawa nafsu. Ya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jadi ketika nafsu itu berkhianat tentunya, gitu ya. Nafsu itu berkhianat itu nafsunya nafsu yang tidak benar, okay. Tadi kan niat, rencana, kemudian didorong oleh nafsu. Nah ini kan nafsunya nafsu yang jahat tentunya, kayak yang di sini itu yang mujahadah tadi yang harus diperangi, gitu ya. Bukan nafsu yang baik tadi, bukan. Ini terkait dengan mujahadah itu hendaknya hamba itu memerangi nafsu dan membawanya kembali menempuh jalan perjuangan yang sulit. Sebagai contoh misalkan, kalau ia terlambat mengikuti sholat jamaah, misalkan kita ini telat sholat jamaah atau mengerjakan sunnah gitu ya, paksalah ia untuk bangun malam. Kalau tidak mau, langkah yang dapat ditempuh adalah membacakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan mujahadah melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita itu telat sholat jamaah misalkan, kemudian nggak bisa sholat sunnah, itu dipaksa bagaimana kita itu biar bisa sholat jamaah. Jangan dibiasakan kosak-kosik gitu. Nanti ngosik besok lagi ya gitu. Ngosik gitu ya. Nggak ada niatan, nggak ada sungguh. Wah, ini kosak-kosik terus akhirnya telat terus.
masbuk terus gitu ya. Nah, ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 1 rakaat. Itu masih apa namanya? Kalau ketinggalannya 2 rakaat itu cetok gitu ya, nanti nambah 2 rakaat. Tapi kalau kemudian ketinggalannya itu wis tekan kono wis salam ini sama salam wis gitu ya. Berarti wis ketinggalan jamaah. Sama hanya niatnya tok, niat arek jamaah we. Tekan kono malah wis ketinggalan. Bahkan nanti yang repot lagi itu ketika dia ada di tengah-tengah tuh, misalkan sholat subuh, dia wis bangun, kosak-kosik tekan masjid itu, makmum imamnya wis ruku, wis meh ruku gitu ya, wis meh ruku, kemudian dia bisa ikut takbir, kemudian ikut ruku. Ini nanti di situ timbul perasaan, aku nambahi meneh pura gitu ya, mau tambahi meneh, jadi 3 rakaat gitu ya. Nek ora ditambahi, aku mau ketinggalan gitu. Wah, itu nanti repot. Jadi disitulah nanti peran setan akan main karena lu tambah wae. Padahal batasan sholat jamaah itu adalah ruku sempurna. Ketika kita ke masjid, masuk masjid, makmumnya ke Allahu Akbar ruku dan kita bisa mengikutinya, sudah takbir, kemudian bisa mengikuti ruku. Kemudian bacaan ruku itu sampai sempurna, maka itu sudah sah salat jamaah. Jangan ngulang lagi, gitu. Kalau sudah salam jangan berdiri lagi. Kalau berdiri lagi jadi 3 rakaat nanti. jadi 3 rakaat, Nanti kalau 3 rakaat jadinya bid'ah. Itu yang bahaya. Jadi bid'ah yang berbahaya itu bid'ah kayak gitu tuh. Yang dimaksud bid'ah itu yang kayak gitu. Jadi menambah syariat. Iya. Kan kalau jamaah Al-Fatihahnya ikut imam kan itu ya. Itu beratnya imam tuh di situ. Nanti ketika ada makmum yang masbuk, makmum itu tuh ikut bacaan Al-Fatihahnya ikut imam. Tapi ada hadis lain yang kalau tidak membaca Fatihah itu tidak sah. Kalau sudah jamaah ya ikut. Ya kalau sendiri ya. Kalau sendiri enggak sah. Sendiri sendiri. Iya. Dua hadis. Tapi kalau sholat sendiri ya harus baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat jamaah itu sudah ikut imam. Al-Fatihahnya makmum itu ikut imam. Gitu. Jadi ya nanti kita perdalam lagi terkait dengan ini fikih itu ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa kalau sudah ruku sempurna, dia takbir, kemudian ikut ruku, dan dia membaca bacaan ruku itu sampai selesai sempurna, kemudian imamnya Allahu Akbar, dia juga bisa mengikutinya, maka itu sah, sudah masuk satu rakaat. Gitu, karena dia tadi udah takbir, ruku, baca doa ruku, terus kemudian berdiri sampai selesai. Udah, Al-Fatihahnya ikut imam. Gitu. Nanti baru yang kedua dia Fatihah. Itulah kepenaknya wong jamaah tuh kayak gitu ya. Enaknya orang jamaah tuh kayak gitu tuh. Nah, kecuali tadi misalkan datang sampai situ, kemudian pas Allahu Akbar ruku, terus kemudian kita baru Allahu Akbar, sana sudah berdiri. Nah, berarti kita belum ikut gitu, belum ikut ruku. Berarti kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Berarti takbir kita Allahu Akbar ikut sujud langsung. Itu. Jangan nunggu, nanti ikut aja langsung sujud. Tapi nanti ditambah karena tadi ketinggalan ruku. Gitu. Kalau nanti kalau yang pertama tadi itu, kemudian kalau kita tambah itu jadi bid'ah. Mengubah syariat. Gitu. Nah, bid'ah itu dolalah fin benar gitu ya, karena merubah syariat. Maksud yang dimaksud bid'ah itu di situ nanti. Itu pengertian bid'ah itu. Yang sebenarnya itu kayak gitu. Oleh karena itu ketika kita sholat itu ya kalau mau ketinggalan ya jangan nanggung gitu ya, jangan nanggung. Ya sudah, makanya ada orang yang mencari amannya, maka dia nunggu gitu ya. Namanya nunggu, nggak usah nunggu gitu ya. Nunggu gitu. Karena nanti takut was-was. Mending ikut sujud daripada ikut ruku. Nanti giliran ikut ruku sebulan belum moco, wis tangi. Belum moco, belum lengkap.
Ini dari pengertian ruku itu sampai membaca doa ruku. Kalau yang biasanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Ya maksimal sampai 3 kali. Minimal kan sekali ya. Minimal sekali baca itu. Itu yang kelima nih, terkait dengan mujahadah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh terkait dengan sholat jamaah itu, kemudian puasa sunnah. Nah, kalau kita kepingin puasa sunnah ya kita harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh, diniati sing tenanan gitu ya. Jangan tadi pagi malam wis niat, tadi pagi ya wis niat, tekan gone wah pingin bakso koncone bakso melu bakso gitu ya. Kecuali mau safir gitu ya, kecuali dijak lunga koncone gitu ya, atau jak bertamu gitu ya. Nah itu boleh dibatalkan dong bakso. Boleh dibatalkan. Ya nek sudah batal ya batal. Masa nanti puasa siang gitu. Gitu. Ya gitu. Jadi ya itu harus bersungguh-sungguh niatnya. Kalau mau berpuasa ya puasa. Misalkan sekarang nih bulan Syakban ini kan, wah saya mau puasa nih Senin, Kamis, kemudian Yaum Bud mau puasa nih untuk latihan bulan Ramadan yang boleh. Diingatkan betul tapi jangan setengah-tengah gitu ya. Hadisnya banyak tuh, sahih. Jadi Nabi itu ketika bulan Syakban itu hampir beliau itu penuh sebulan itu berpuasa. Hanya sedikit saja yang tidak berpuasa beliau itu. Jadi berpuasalah karena itu untuk latihan nanti di bulan Ramadan itu. Kalau yang sudah terbiasa Senin Kamis sepanjang tahun itu ya nanti kalau sudah mau mendekati bulan Ramadan jangan puasa. Iya, jangan puasa. Kalau yang enggak kalau yang setahun itu belas orang tahu puasa sunnah. Nah, ini bulan Syakban ini kesempatan. Besok hari Kamis puasa gitu. Besok tanggal 13, 14, 15-nya puasa sampai mendekati nanti mau Ramadan begitu. Jadi itu nanti kalau datang Ramadan sudah siap. Badan kita sudah siap gitu karena nanti sebulan penuh kan. Kalau nggak siap ya repot nanti. Jadi itu harus dipaksa. Hal-hal yang seperti itu harus dipaksa. Ini yang dimaksud mujahadah itu terkaitan dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, yang terakhir adalah mu'atabah. Mu'atabah itu memayahkan diri atau membuat payah nafsu kita. Jadi musuh yang paling kuat menjerumuskan kita itu adalah nafsu. Ya, musuh yang paling kuat menjerumuskan kita itu adalah nafsu. Maka hadis yang terkenal itu, kita baru saja pulang dari perang kecil. Kita sedang menghadapi perang yang akan datang, itu perang yang besar, perang memerangi hawa nafsu kita itu sing angel diperangi itu. Ya, kadang-kadang karena itu tidak kelihatan. Ya. Nah, nafsu gitu ya. Nafsunya manusia kan berbeda-beda. Gitu ya. Jadi musuh yang paling kuat menjerumuskan kita itu adalah nafsu yang ada di antara dua lambungmu. Antara dua lambung itu adalah perut gitu ya. Perut gitu ya. Jadi itu nafsu itu ya. Jadi yang paling berat makan, okay? Makan. Nah, orang bekerja yo kepengin alasannya nggak makan, boleh menir gitu ya. Padahal ya wis turah-turah. Kalau ditanya mesti urusan makan, ya makanan dari yang ini pindah ke sana, semuanya itu. Kalau sekarang ya kuliner gitu ya. Wisata kuliner gitu ya. Itu urusan ya di antara dua lambungnya itu gitu ya. Kalau tekan yojo itu ya wis ngurusi gitu toh, wis gitu ya. urusan ini nomor 1 gitu ya. Iya. Kan ini sudah beres katanya anteng katanya. Kata siapa anteng nanti gitu.
Jadi nafsu itu akan senantiasa menyuruh kepada keburukan atau melarikan diri dari kebaikan. Kalau diperintah untuk memeranginya dan membawanya secara paksa kepada jalan ibadah kepada Tuhanmu, bersihkanlah hasrat nafsumu dengan ibadah. Jadi kita itu disuruh membersihkan nafsu kita itu dengan banyak-banyak ibadah. Kemudian cegah dan kendalikanlah segala hasrat. Jika kita membiarkannya, ia akan menguasai kita dan setelah itu tidak akan mematuhimu lagi. Sementara jika kau selalu mencela nafsu maksudnya, mungkin ia akan berubah menjadi nafsu lawamah. Nafsu yang senantiasa mencela dirinya sendiri. Lalu ia mungkin berubah lagi menjadi nafsu mutmainah. Nafsu yang tenang dan damai, sehingga akhirnya ia dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang ridho dan diridhoi. Radhiyallahu an wa radu an, gitu nih, kayak para sahabat tuh. Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Gitu. Karenanya jangan sibukkan dirimu dengan memberikan nasihat kepada orang lain, sedangkan nafsumu kau abaikan. Nah, ini dia. Ini untuk para ustadz ini ya. Jadi jangan sibukkan dirimu untuk memberi nasihat kepada orang lain, tapi nafsunya sendiri diabaikan. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Isa, "Wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Kemudian jika kau sudah bisa mengambil nasihat, berilah nasihat kepada orang lain. Kalau tidak, kau mesti merasa malu terhadapku." Jadi ini peringatan untuk para ustadz gitu ya. Anjing seringnya kan ngomongin uang gitu ya. Nah ya kayak saya ini di sini kan ngomongin, ya saya ngomongin awal dewe lah gitu ya. Nanti selebihnya ya ngomong gitu, diambil manfaatnya. Tapi kebanyakan orang begitu, senangnya ngomongin uang. Gitu. Dia sendiri tidak sadar, tidak menyadari akan kekurangannya sendiri. Itu kebanyakan manusia memang begitu, gitu ya, nggak sadar. Memang wong kayak musuh, wah, mbok sabar gini. Oh, kiran dewe sing kena musibah, ngamuk-ngamuk, gitu ya. Kiran sendiri yang kena masalah ngamuk, ngomongi wong kon sabar, dia sendiri tidak sabar. Itu berat memang gitu ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Zariyat yang ke-55. Jadi dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tetap harus memberikan peringatan. Eling saling mengingatkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji seperti ini itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa saling mengingatkan gitu. Jadi tidak bablas gitu. Demikian Ibu sekalian, tinggal sak lembar ini Jane. Ya kita selesaikan di sinilah. Yang penting itu 6 hal itu sudah kita bahas, okay? Jadi intinya Ibu sekalian, jadi kita itu harus muraqabah dan muhasabah, mengawasi diri kita itu dengan 6 hal itu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak yang namanya manusia gitu ya. Ya perbuatan yang tercela pasti ada, tetapi tidak tercela banget gitu ya, tidak tercela banget yang nanti endingnya itu akan mencelakakan kita. Itu naudzubillah min dzalik. Ya kalau kita itu punya remnya, insya Allah ya perbuatan-perbuatan yang tercela yang akan menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan itu bisa kita counter, bisa kita antisipasi lah dengan cara itu tadi, muraqabah dan muhasabah. Kita punya rem lah gitu untuk tidak jor-joran mengumbar nafsu kita. Gitu, karena manusia itu diciptakan memang ada nafsunya di sana. Gitu, punya akal dan punya nafsu gitu ya. Sehingga kalau akalnya itu mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau akalnya dikalahkan oleh nafsu, maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Demikian Ibu-ibu sekalian, materi kita muraqabah dan muhasabah sudah selesai. Kemudian yang akan datang kita akan sampai kepada bab
ke-39 yaitu berpikir. Itu pertemuan yang akan datang berarti kita akan bahas tentang berpikir. Bagaimana keutamaan atau hakikat kita dalam berpikir. Demikian, mari kita buka Al-Quran kita ngaji Al-Quran. Kemarin sampai ayat 61 nggih. 61 sok nggih. Mun kathah sebulan nih. 61. 61 nggih. Saniki innalladzina amanu. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu. Monggo ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء لونها فاقع لونها تسر diulang ayat yang terakhir faqi'ul launuha nggih berhenti nggih qalut ulana monggo qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Monggo Bu. Alladzina amanu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana Billah. Mana
billah من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم Manya pendek. Summa توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمت أنتم الذين اهتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا lana rabbaka yubayyin lana ma qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Sama ini ya. Faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Jangan sobat. Mereka sampai sini. Yo pahalane kok. Bali orang go pahala Quran. Ayo Bu, innalladzina amanu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum bikuwatiu wadhkuru tattaqun summa tawallaitum
summa tawallaitum min ba'di dzalika Falau falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. laqad alim Terus gimana Pak? kau minkum bisabati fakul. Lanjut, monggo sarang-sarang. Nggih. Sarang-sarang monggo. Wa idza qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu la'attakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikur awamun baina dzalika fa'alu ma tu'manun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha kasurrun. Shadaqallah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.